Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai penggunaan nilai dan faktor agent untuk menentukan prioritas mahasiswa UM dalam pemilihan kantin di UM. Anggota kelompok kami terdiri dari Erlita Apta Maharani, Ita Nurkholisoh, Laili Rizky Amalia, dan Muhammad Ridho Nurmawan. Nah, lalu kenapa sih kelompok kami membahas mengenai penerapan konsep nilai dan vektor agent untuk menentukan prioritas mahasiswa UM dalam memilih kantin? Nah, hal tersebut didasarkan karena bagi setiap mahasiswa, pasti penting bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Nah, dalam Universitas Negeri Malang menyediakan berbagai pilihan kantin. Nah, pasti dari mahasiswa menentukan kantin tersebut berdasarkan prioritas mereka, seperti dari segi harga, kualitas, layanan, kebersihan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana prioritas mahasiswa UM dalam memilih kantin yang ada di UM secara objektif dan sistematis. Selanjutnya, tujuan dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, dapat menerapkan konsep nilai dan vektor agent untuk menentukan prioritas mahasiswa UM dalam pemilihan kantin di UM. Yang kedua, dapat menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP untuk menentukan prioritas di kantin UM berdasarkan kriteria kualitas makanan atau variasi makanan, harga, kebersihan, dan layanan atau kenyamanan. Dan yang terakhir, dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk membantu pihak pengelola kampus dan pengusaha kantin dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. Selanjutnya, A. Tinjauan pustaka. Yang pertama, nilai dan vektor eigen. Jika A adalah matriks N kali N, maka suatu vektor X di R pangkat N disebut vektor eigen dari A. Jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X, untuk beberapa skalar lambda disebut nilai eigen dari A, dan X disebut sebagai vektor eigen yang sesuai dengan lambda. Persamaan karakteristik dari A yaitu jika A adalah matriks N kali N, maka A adalah nilai eigen dari A jika dan hanya jika memenuhi persamaan determinan. Persamaan determinan itu yaitu lambda dikali identitas dikurangi A sama dengan 0. Persamaan karakteristik berbentuk P lambda sama dengan lambda pangkat N plus C1 dikali lambda pangkat N-1 plus seterusnya sampai dengan Cn. Persamaan karakteristik dari N kali N matriks A memiliki paling banyak N nilai eigen yang berbeda. 2. Kantin. Kantin adalah salah satu dari fasilitas umum yang dapat digunakan pengunjung untuk beristirahat dan makan. Ruang lingkup kantin yaitu tempat berjualan dan membeli makanan atau minuman. Kantin kampus adalah layanan yang diperlukan bagi warga kampus dan umum. Adanya kantin kampus mempermudah bagi warga kampus dalam keperluan makan. Kenyamanan dalam setiap kantin penting bagi warga kampus, sehingga warga kampus dan umum akan mempertimbangkan kehigienisan, kualitas layanan, dan biaya dalam setiap kantin yang dikunjunginya. Selanjutnya, dalam makalah ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau yang disebut AHP. Menurut Pratiwi tahun 2020, AHP merupakan teknik pengambilan keputusan atau optimasi multivariat yang digunakan dalam analisa kebijaksanaan. Prinsip metode AHP adalah menyederhanakan persoalan kompleks, dinamik, dan menata dalam suatu hierarki. Dengan setiap tingkat kepentingan variabelnya dibandingkan dengan variabel lainnya dan diberi nilai.
Dari pertimbangan tersebut, dilakukan sintesa untuk menetapkan prioritas yang paling tinggi yang mempengaruhi hasil sistem tersebut. Langkah-langkah dalam menggunakan metode AHP. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan. Yang kedua, menentukan prioritas elemen. Yang ketiga, membuat perbandingan berpasangan. Yang keempat, menghitung bobot relatif. Dari langkah 2 sampai 4 yaitu menggunakan tabel dengan baris tabel berisi faktor-faktor yang mempengaruhi dan kolom tabel yang berisi faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, langkah yang kelima, sintesis pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan dengan menghitung konsistensi indeks. Rumusnya yaitu CI sama dengan lambda max kurangi N dibagi N-1, di mana N adalah banyaknya elemen. Langkah yang keenam, menganalisa konsistensi. Jika konsistensi indeks dibagi konsistensi rasio, didapatkan hasil kurang dari 0,1, maka perhitungan dinyatakan benar. Langkah yang terakhir yaitu membuat keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Hasil analisis. Analisis yang dilakukan yaitu penggunaan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas mahasiswa UM dalam memilih kantin di Universitas Negeri Malang. Hasil survei yang kita dapatkan dari beberapa mahasiswa kita bentuk tabel dengan nomor 1, kode AB, variabel faktor, variasi makanan dan harga, dominan A dengan bobot 2. Nomor 2, kode AB, variabel faktor harga dan layanan, dominan A dengan bobot 3. Nomor 3, kode AB dengan variabel faktor harga dan kebersihan, dominan A dengan bobot 3. Yang keempat, kode AB, variabel faktor variasi makanan dan layanan, dominan A dengan bobot 3. Yang kelima, kode AB, variabel faktor variasi makanan dan kebersihan, dominan A dengan bobot 4. Yang keenam, kode AB, variabel faktor layanan dan kebersihan, dominan A dengan bobot 2. Untuk menunjang hasil analisis, kita bentuk skala penilaian dengan nilai bobot 1, faktor A sama dominannya dengan faktor B. Dengan bobot 2, faktor A sedikit lebih dominan dari faktor B. Dengan bobot 3, faktor A jelas lebih dominan dari faktor B. Dengan bobot 4, faktor A pasti sangat jelas lebih dominan dari faktor B. Sebaliknya, jika kita mendapatkan A terhadap B, maka B terhadap A-nya adalah 1/A. Kemudian, dari skala penilaian dan hasil survei yang kita dapatkan, kita buat matriks penilaian faktor. Kita dapat matriks 4x4 sebagaimana tabel berikut. Perhatikan tabel penilaian faktor. Untuk mencari nilai eigen yaitu dengan cara nilai pada setiap kolom dibagi dengan jumlah semua nilai pada kolom yang bersangkutan. Contohnya yaitu untuk baris harga dan kolom harga. Kita lihat pada tabel penilaian faktor. Baris harga dan kolom harga memiliki nilai 1. Kemudian 1 akan dibagi dengan semua nilai yang ada pada kolom harga. Pada kolom harga bisa kita lihat nilainya yaitu ada 1, 2, 1/3, dan 1/3. Maka kita bisa mencari nilai eigennya yaitu dengan cara 1 dibagi 1 plus 2 ditambah 1/3 tambah 1/3. Maka hasil eigen untuk baris harga dan kolom harga yaitu 0,27. Untuk mencari baris dan kolom yang lainnya bisa menggunakan perhitungan yang sama. Setelah kita menghitung masing-masing baris dan kolom, maka diperoleh tabel nilai eigen. Contohnya, pada tabel variasi makanan dan kolom kebersihan diperoleh nilai eigennya yaitu 0,4. Contoh yang lain yaitu pada baris layanan dan kolom layanan.
Diperoleh nilai eigennya yaitu 0,13. Setelah kita menghitung nilai eigen, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung vektor eigen. Vektor eigen diperoleh dari rata-rata setiap barisnya. Contohnya, untuk baris harga, kita bisa lihat pada tabel nilai eigen. Di baris harga terdapat 4 nilai yaitu 0,27, 0,24, 0,3, dan 0,4. Keempat nilai tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi 4. Maka diperoleh hasil yaitu 0,3. 0,3 merupakan vektor eigen dari baris harga. Untuk mencari vektor eigen pada baris variasi makanan, kebersihan, dan layanan dapat dilakukan dengan menghitung dengan cara yang sama. Setelah menghitung pada masing-masing baris, maka diperoleh vektor eigen tiap barisnya. Bisa kita lihat pada tabel vektor eigen yang paling kanan. Untuk baris harga, diperoleh vektor eigen yaitu 0,3, baris variasi makanan, vektor eigennya 0,6, baris kebersihan, vektor eigennya 0,09, dan baris layanan, vektor eigennya 0,15. Dari keempat baris tersebut, baris variasi makanan memiliki atau memperoleh vektor eigen yang paling besar, yaitu 0,46. Untuk variasi makanan, diperoleh vektor eigennya yaitu 0,46 atau 46%. Berikutnya, kita akan menghitung konsistensi untuk mengetahui hasil dari perhitungan perbandingan berpasangan pada matriks dapat diterima atau tidak. Konsistensi dapat dihitung dengan persamaan CI sebagai indeks konsistensi, yaitu lambda max dikurangi N per N-1. Lalu, CR sebagai rasio konsistensi, yaitu CI per RI, di mana RI sebagai rasio indeks. RI untuk matriks 4x4 adalah 0,9. Selanjutnya, kita akan menghitung konsistensi. Untuk menghitung konsistensi, kita memerlukan CI. Dan untuk menghitung CI, kita memerlukan lambda maksimum. Sehingga kita akan mencari lambda maksimum terlebih dahulu. Lambda maksimum didapatkan dari persamaan yang pertama, yaitu A kali X sama dengan lambda kali X, di mana A adalah matriks yang kita dapatkan dari tabel penilaian vektor. Lalu, selanjutnya kita ke persamaan yang kedua, yaitu determinan dari lambda I atau matriks identitas dikurangi dengan matriks A, sama dengan 0. Nah, melalui perhitungan tadi, kita dapatkan lambda maksimumnya sebesar 4,08, sehingga kita bisa menghitung CI, di mana lambda maksimum dikurangi dengan N dibagi dengan N-1, di mana N-nya adalah banyaknya jumlah kolom pada matriks. Nah, kita tahu banyaknya kolom pada jumlah matriks sebelumnya yaitu ada 4, sehingga 4,08 dikurangi dengan 4 dibagi dengan 4-1, yaitu menghasilkan 0,027. Kemudian kita akan menghitung CR atau konsistensi rasio. CR ini didapat dari CI atau konsistensi indeks dibagi dengan RI atau random index. Nah, random index ini pada matriks 4x4 nilainya adalah 0,90, sehingga dari CR didapatkan 0,03. Nah, sudah didapatkan konsistensinya, yaitu sebesar 0,03 atau 3%. Nah, karena CR atau konsistensi rasionya ini kurang dari 10%, maka hasil dari perhitungan sebelumnya sudah konsisten dan dapat dinyatakan dapat diterima. Dengan ini kami menyimpulkan bahwa konsep nilai dan vektor eigen diterapkan melalui metode AHP untuk menganalisis prioritas pemilihan kantin di Universitas Negeri Malang, dengan hasil menunjukkan bahwa variasi makanan sebagai faktor yang dominan yang memengaruhi keputusan mahasiswa dengan bobot sebesar 46%. Data ini dapat diaplikasikan pada pengusaha kantin di Universitas Negeri Malang untuk meningkatkan kualitas kantin
dengan lebih fokus pada salah satu faktor, yaitu memperbanyak variasi makanan guna meningkatkan minat konsumen mereka. Begitulah presentasi dari kami mengenai contoh penerapan nilai Eigen. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.